Tawakal. Jadi kalau ternyata kita setelahnya bangun tidur terasa malas melakukan wiritan yang telah dilakukan diperintahkan oleh Imam Ghazali, berpikirlah, aku bersabarlah. Ini makom pertama itu sabar. Makom pertama itu sabar. Kalau sabar makom tengah-tengah ridho. Kalau sudah ridho kita akan seleh mengikuti perintah, mengikuti kehendak, bukan perintah, kehendak. Itu makom. Makom itu kalau yang pertama belum lulus tidak akan naik ke atas. Nah, sabar sebelum sabar kudu tasabur. Tasabur itu berusaha sabar. Bahasa Inggrisnya ngempet, dimpet. Jadi konsepnya omah genteng saponono abot enteng lakonono. Niku jenenge tasabur. Setelah tasabur itu sabar. Sabarnya bagaimana? Seperti sabarnya orang sakit untuk mengobati biar cepat sembuh. Niku aduh. Ya tapi tetap ya bangga, sakit-sakit maka diobati. Ya bangga. Karena ingin sembuh. Makanya ketika kita malas ya aduh malas pangga tetap datang. Itu satu. Kemudian kedua berpikir. Qasru umrika, pertama qasru umrika, usia kita di dunia sangat sebentar dibandingkan hidup di dunia di akhirat. Walaupun kita hidup 1000 tahun dulu, masih lebih panjang di akhirat. Kedua, kita berpikir bagaimana tidak menanggung kesulitan. Wong kita butuh untuk jangka panjang. Bagaimana kita tidak mau menahan sulit, bagaimana tidak merasakan kesulitan, bekal dalam waktu yang sangat singkat tapi digunakan untuk waktu jangka panjang. Kadang kita bekerja selama 1 tahun hanya untuk hari raya 1 hari saja, hari raya 1 minggu. Nah ini diwalik, kerja 1 minggu untuk bertahun-tahun. Bagaimana tidak sulit? Karena ya pasti sulit. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan sampai ingin mendapatkan ilmu kalau tidak mau sulit. Niku sudah barang tentu. Kita bayangkan saja bagaimana kita tidak sulit di dalam mencari harta, mengumpulkan harta selama 1 bulan atau 1 tahun dengan harapan bisa hidup 10, bisa hidup 20 tahun. Nah, ya sulit. Wong ingin jadi presiden hanya selama 5 tahun saja harus mempengnya kampanyenya sudah bertahun-tahun, sekolahnya bertahun-tahun, hari modal untuk hubungannya bertahun-tahun, padahal hanya untuk 5 tahun. Ini sebaliknya, mencari modal hanya sebentar, misalnya 1 bulan untuk 20 tahun, ya sudah barang tentu harus menanggung masakoh. Harus ada tantangan, harus ada rintangan. Kalau tidak ada tantangan dan rintangan, jangan mau hidup. Nah, ini ya dikatakan oleh Kang Kaji, tantangan, rintangan pasti ada. Semuanya orang hidup mesti ada rintangan. Kalau Syaikhul mengatakan la tastaghrib al-aqdar ma kunta fi hadidar, jangan kau merasa aneh ada tantangan-rintangan selama ada di dunia, karena memang dunia itu tempatnya tantangan dan rintangan. Di dunia ini tempatnya tantangan rintangan, makanya jangan ingin mencari penak dan enak di dunia.
Abu Turab mengatakan, tatlubus naini fid dunya wala tajiduhuma li annahuma fil akhirah al farah warrohah. Kamu telah mencari dua hal di dunia, sampai kapanpun tidak akan dapat, karena dua itu tempatnya di surga. Apa? Faroh, bahagia, seneng. Warrohah, sitirahat, penak. Seneng penak itu gak ada. Kalau seneng bandingannya ya gak enak. Sudah barang tentu. Seneng oleh duit bandingannya ya kerja. Itu di dunia. Makan enak bandingannya kok ya terus soro nang WC lah penunggalan, itu sudah barang tentu. Ini sudah pasti di dunia. Tidak ada penak dan enak. Pijet penak aku ya loro, gitu lah nih. Jadi ketika penak mesti gak enak, jamu untuk penak, ya tapi gak enak, gitu loh. Untuk penak tapi gak enak. Makanan yang enak-enak akhirnya gak penak, gitu loh. Itu di dunia. Makanya jangan ingin awak iso istirahat terus penak, jangan. Itu bukan di dunia, tempatnya di akhirat. Niku. Bagaimana kita tidak betah, tidak mau bertahan beberapa hari untuk istirahat selama-lamanya. Wala tutawil amalaka fayaskulu alaika amaluk. Jangan berharap kau akan hidup lama, karena akan berat untuk ngamal abot. Makanya dikatakan oleh Syaikhul Ilahi, khalatu kala amal ala wujudil faragh min raunatin nafsi. Orang itu menunda amal untuk cari kober. Saya akan ngaji ben kapan kober. Saya akan puasa kalau sudah kober, jamaah kalau sudah kober. Ngerti kober? Sempat. Saya akan jamaah kalau sudah sempat. Saya akan ngaji kalau sudah sempat. Saya akan ikut pengajian kalau pekerjaannya sudah selesai. Itu min raunatin nafsi, namanya komprong. Paham Pak komprong itu? Komprong bahasa intelek, orang yang rusak akalnya. Kenapa kok komprong? Karena mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kosong. Lah kenapa? Mungkin kita mati sebelum kosong. Mungkin kita mati sebelum waktu, sebelum nganggur, sebelum sempat. Satu. Kedua, mungkin tidak akan pernah sempat. Kenapa kok tidak pernah sempat? Karena setiap kerepotan dan kesibukan itu diselesaikan, akan ada kesibukan lagi. Oke, pasti ini akan ada kesibukan lagi, kesibukan lagi, hatta zurtumul makobir, sampai selesai mati. Tapi kita harus berpikir, kenapa kita sibuk? Nah, biar kita tidak sibuk harus mikir, kenapa kita sibuk? Karena kita menyibukkan diri. Kalau kita tidak menyibukkan diri, tidak akan ada sibuk. Pekerjaan tumpuk-tumpuk pun kalau kamu tidak menyibukkan diri, langsung tinggal tidur, gak sibuk. Dan tidak mungkin pekerjaan akan mencari Anda. Lagi loh. Loh ini loh, kenapa sibuk? Karena menyibukkan diri. Mulanya saya nggak pernah sibuk karena tidak menyibukkan diri. Ingin tidur ya tidur. Padahal kalau mau kerja, pekerjaan saya sampruk. Mau kepingin dangir, kepinginan terus. Tapi saya nggak menyibukkan diri sehingga tidak sibuk. Ini penting. Padahal mati sudah mendekat. Wakul fi nafsik.
inni atahammalu lil masyaqqatil yaum fala ali amudul lailah. Katakan pada dirimu, saya harus sabar menahan kesulitan hari ini saja. Barangkali nanti sore saya sudah mati, sehingga mati saya dalam keadaan berusaha, dalam keadaan mujahadah. Kalau waktu malam ngantuk, saya harus bangun, harus laksanakan. Gak usah besok, barangkali sebelum subuh saya mati. Fala ali amudu ghadan. Fa innal maut la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin. Karena ada dua hal niku sing oleh Allah Ta'ala tidak dikasih batas waktu dan tidak dikasih tawaran. Tidak ada tawaran. Gini ku lahir karo mati. Orang lahir dan orang mati ini tidak dikasih tawaran. Panjenengan dulu kan tidak pernah ditawari mau lahir kan? Mau ke dunia enggak? Enggak. Kapan kamu akan ke dunia? Enggak ada. Sekarang. Dan mau mati juga enggak akan pernah panjenengan ditarik kamu mati enggak? Dan kapan kamu mati? Enggak ada. Makanya tidak ada tanggal kematian, mati tanggal sekian, enggak ada. Ya betul enggak ada. Ya cuma bagi orang yang khusus-khusus itu saja dikasih isyarah. Dikasih isyarah. Makanya kalau Bapak pernah tahu seperti waktu Mbah Dim akan wafat sebelum kira-kira tanggal 40 hari sudah wafat itu sudah ada isyarah, ada maesannya. Apa itu namanya kijingan anak kuburan itu, jadi ambennya kan sudah ada di situ. Nah, sini ya, tamu-tamu kalau paham ya loh, waduh sudah berangkat, sudah dekat. Nah, sudah ada loh. Kenapa kalau cari ijingan, cari maesan di oh ini nyatanya nggak sampai 40 hari wafat ini. Ini sudah ada isyarah semacam itu. Kalau kita nggak tahu, banyak yang cekakaan terus langsung berangkat. Masya Allah. Wasinin maksus, dan tidak ada batas waktu atau tahun yang tertentu. Sampai matinya tahun sekian, nggak ada. Akan dilahirkan tahun berapa saja kita nggak ada. Dan kita tidak pernah berangan-angan saya ingin lahir di dunia, nggak ada. Ini Pak, betul. Saya tidak punya cita-cita akan lahir, apalagi akan datang di Blitar ini. Nggak punya cita-cita sama sekali. Nggak diberi tawaran nih ya. Ya murah-murah ditekokno didual. Matinya juga nanti gitu. Masya Allah. Pokok jangan mati dalam waktu corona saja. Repot. Maksud nanti nggak dimandikan. Terus yang repot gak ditakziahi. Terus kalau yang nyolati paling ya sedikit. Kenapa gak dimandikan? Memang apa itu? Kalau menurut Kemenkes bahwa memandikan itu bahaya, makanya gak dimandikan, cukup ditayamumi. Tapi kalau gugus masih memandikan. Makanya itu juga sama-sama mendapat petunjuk dari MUI, dari PP, bahkan saya sendiri juga ikut tanda tangan. Memang hukumnya gitu. Kalau memang itu membahayakan dimandikan, tidak wajib dimandikan. Cukup ditayamumi. Nah, itu hukum normatif kan semacam itu. Tapi kita harus tahqiqul manat, itu membahayakan enggak? Itu bukan wilayah saya nggak tahu. Nah ternyata kalau katanya Kemenkes itu membahayakan, akhirnya gak dimandikan. Kalau dalam katanya gugus gak masalah, pokok yang penting apa itu namanya dengan peralatan
lengkap. Tapi sayang dari rumah sakit biasanya milih yang Kemenkes. Jadi kenapa kok Kemenkes? Ini agak tidak ribet. Yaitu karena keuangan semuanya dari sana cukup. Kalau Kemenkes tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Tapi begitu gugus, nanti rumah sakit masih mengeluarkan uang ke gugus. Ini kan ruwet orang ini ya. Akhirnya golek penak. Ini sembuh lah ini urusane wis. Nah, ya strimon kan mawon. Ini penting. Fala buddha min hujumihi. Maka karenanya mati itu akan pasti datang.